شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran karena di dalam bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu, bulan ini sangat identik dengan Al-Quran, dan ketika kita melihat kondisi para salaf terdahulu, interaksi mereka terhadap Al-Quran, maka tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Mereka adalah generasi yang mulia dan kemuliaan mereka dapatkan karena Al-Quran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat kaum yang lainnya juga dengan Al-Quran. Para salaf terdahulu sangat berbangga dengan Al-Quran, kitab yang menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Tiada kitab yang mampu menyamainya karena ia adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai sekalian manusia, telah datang pelajaran dari Tuhan kalian dan obat atas segala penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para salaf terdahulu sangat mengagungkan Al-Quran sebagai bentuk cinta mereka kepada Al-Quran. Bahkan mereka tidak hanya gembira dan bangga dengan memiliki kitab tersebut, akan tetapi kegembiraan mereka dilandasi dengan rasa cinta yang lahir dari rasa pengagungan atau ta'zim. Dan rasa pengagungan inilah yang membedakan sikap antara seorang muslim di dalam interaksi mereka terhadap Al-Quran. Semakin besar dan sempurna pengagungan seseorang terhadap Al-Quran, maka semakin besar kualitas dan kuantitas interaksi mereka terhadap Al-Quran. Sebaliknya, faktor utama atau penyebab utama lemahnya atau berpalingnya seorang muslim dari Al-Quran adalah lemah dan tidak adanya pengagungan terhadap Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, ada 5 hal yang menjadikan generasi salaf mulia dengan Al-Quran. Yang pertama adalah keimanan dan keyakinan mereka bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua adalah tilawah Al-Quran mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Bacalah Al-Quran sepenuhnya dalam sepekan, dan hendaklah seseorang menjadikan wirid tilawahnya dalam sehari semalam minimal 1 juz. Membaca 30 juz dalam sepekan atau mengkhatamkan Al-Quran dalam sepekan adalah rutinitas para salaf terdahulu. Bahkan sebagian mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran kurang dari sepekan. Diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gemar mengkhatamkan Al-Quran semalam di dalam solat malam beliau. Yang ketiga adalah hafalan Al-Quran mereka. Menghafal Al-Quran bagi para salaf merupakan ibadah yang sangat agung, dan inilah yang menjadi ciri khas para salaf terdahulu. Bahkan menghafal Al-Quran merupakan syarat utama sebelum mereka menimba ilmu-ilmu agama yang lainnya. Yang keempat adalah tadabbur atau penghayatan isi kandungan Al-Quran. Dan di antara bentuk nyata bagaimana penghayatan dan tadabbur mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah kesempurnaan ibadah dan ketinggian akhlak mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau diminta untuk mengimami salat. Akan tetapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang paling lembut hatinya. Ketika beliau mengimami salat, beliau tidak mampu meneruskan bacaannya, dan para makmum tidak mampu mendengarkan bacaannya disebabkan deras tangisannya." Dan yang kelima adalah pengamalan mereka
terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan ini adalah tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan, tidak berlebihan. Jika dikatakan bahwa para salaf adalah Al-Quran yang berjalan, karena mereka menjadikan seluruh aktivitas mereka berlandaskan Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada masa kehidupan yang lebih gemilang dari masa generasi salaf, karena mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan bukan hanya sekedar bacaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dalam mencontohi dan meneladani para salaf dalam hal interaksi terhadap Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.